Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak II Muhammad Misbah SPDI SEME yang saya hormati dan teman-temanku yang saya hormati. Di sini kelompok 5 yang akan menjelaskan pelaksanaan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Sebelum masuk ke materi, izinkan memperkenalkan diri. Ada saya Ezki Dunugraha sebagai moderator sekaligus MC. Terus ada Muhammad Rizal sebagai pemateri. Selanjutnya ada Nadia sebagai pemateri, dan terakhir ada Teh Tazkia sebagai pemateri. Ya, sebelum masuk ke materi, kita harus mengenal apa sih pengertian Pancasila dan paradigma. Paradigma berasal dari bahasa Inggris paradigm, yang berarti model, pola, atau contoh. Istilah paradigma pada mulanya dipakai di dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma, dan Pancasila ialah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Dan Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti ilmu dan sila berarti prinsip atau asas. Oke, selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yaitu Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Misalnya, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Kedua, pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Ketiga, pembangunan harus menghormati HAM. Keempat, pembangunan dilaksanakan secara demokratis. Yang kelima, pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Rizal. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Polexos Budhakam. 1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dan hukum. Dalam politik hukum nasional ditegaskan bahwa sasaran pembangunan hukum adalah bentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang bersumberkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional yang didukung oleh aparat hukum, sarana dan prasarana yang memadai, serta masyarakat yang sadar dan taat hukum. Dengan demikian, terlihat bahwa pembangunan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar bagi pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi, sedangkan perusahaan-perusahaan kecil yang akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. 3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pembangunan bidang sosial budaya harus dilaksanakan atas dasar kepentingan nasional, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis, aman,
tentram, dan damai. Pembangunan ini menjadi sangat strategis manakala kita dihadapkan pada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepentingan yang beragam sesuai dengan kemajemukan etnis, agama, ras, dan sistem nilai yang tercakup dalam kebudayaannya. Nilai-nilai kehidupan yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia dan dianggap masih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern harus tetap dipelihara dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakatnya. Dengan kata lain, nilai-nilai kehidupan yang telah mengakar harus menjadi dasar dan paradigma pembangunan sosial budaya. Berdasarkan pemikiran di atas, maka tidak berlebihan apabila Pancasila merupakan satu-satunya paradigma pembangunan bidang sosial budaya. 4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam. Salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk itu, pemerintah berkewajiban membangun sistem pertahanan dan keamanan yang mampu mewujudkan tujuan atau cita-cita tersebut. Namun, para pendiri negara menyadari bahwa tugas tersebut bukan pekerjaan yang ringan. Oleh karena itu, tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sekelompok orang saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia atas pemikiran tersebut. Pemerintah menyusun dan memperkenalkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Hankamrata. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintah dan rakyat, baik perseorangan maupun kelompok, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha bela negara. Pancasila sebagai paradigma kehidupan beragama. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia ini. Maka sudah seharusnya negara Indonesia mengembangkan kehidupan beragama ke arah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasar pada nilai kemanusiaan yang beradab. Mengenai Pancasila sebagai paradigma iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas rohani jiwa manusia atas dasar kreativitas akalnya. Manusia mengembangkan iptek untuk mengolah kekayaan alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan memasuki kawasan iptek yang dilakukan di atas, Pancasila sebagai paradigmanya perlu dipahami dasar dan arah peranannya, yaitu yang pertama aspek ontologi, yang kedua aspek epistemologi, dan yang ketiga aspek arkeologi. Yang selanjutnya mengenai Pancasila sebagai paradigma reformasi. Gerakan reformasi biasanya dilandasi oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, gerakan reformasi yang sedang dijalankan di Indonesia tentu saja tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai fundamental negara yang terkandung dalam Pancasila. Dengan kata lain, gerakan reformasi di Indonesia harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan dan cita-cita ideologi. Hal ini dikarenakan tanpa ada suatu dasar nilai yang jelas, maka suatu gerakan reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme, serta pada akhirnya menuju kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, gerakan reformasi yang bertanggung di Indonesia harus merupakan gerakan reformasi yang berperspektif Pancasila. Oke, kesimpulannya ialah paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan
suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Dan Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembangunan sosial Buddha yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.